Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Maharani dengan NIM C1B021026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep siklus akuntansi perusahaan dagang, menganalisis transaksi dan menjurnal transaksi. Di mana kita akan masuk materi pertama, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangannya yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. 2. Ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk atau barang dagangannya. Jadi, pemasukannya dari hasil menjual produk. 2. Tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. 3. Menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagangan. 3. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 4. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. 5. Tujuan utama perusahaan dagang adalah mencari laba alias keuntungan dengan menjual produk dagangannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. 3. Siklus akuntansi perusahaan dagang. 1. Identifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Contoh transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan selaku produsen kepada konsumen. Dari aktivitas ini, perusahaan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayar konsumen. Transaksi jual beli ini dapat diidentifikasi sebagai transaksi penjualan secara tunai. 2. Penyusunan jurnal khusus. Pada perusahaan dagang besar, jurnal transaksi biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan bila jumlah transaksi perusahaan hanya sedikit. Sementara jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Karena siklus akuntansi perusahaan dagang besar lebih rumit, maka penggunaan jurnal khusus ini ditunjukkan untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga. Contoh jurnal khusus dalam perusahaan dagang adalah jurnal pembelian barang, jurnal penjualan barang, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. 3. Penyusunan buku besar pembantu. Tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca saldo perusahaan dagang. Contoh akun yang dicatat dalam penyusunan buku besar pembantu adalah akun piutang dan akun utang perusahaan dagang. 4. Pencatatan di buku besar. Setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Data dalam buku besar ini berfungsi sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya. Siklus ini sering juga disebut sebagai posting buku besar. 4. Laporan harga pokok penjualan. Kalau sebuah perusahaan dagang menggunakan metode pencatatan secara fisik, harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadi proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan atau HPP dan jurnal penjualan secara sekaligus. Walaupun begitu, perhitungan harga pokok penjualan akan tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang kemudian dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dagang. Selanjutnya ada pencatatan neraca saldo. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir setiap akun. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo ini adalah posisi debit dan kredit harus seimbang atau balance. Bila tidak seimbang, berarti ada kesalahan saat mencatat di buku besar. Penyusunan jurnal penyesuaian. Setelah melakukan pencatatan neraca saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan menimbulkan akun baru. Contoh transaksi yang mempengaruhi perusahaan dagang ini adalah sewa ruko yang sudah jatuh tempo. Contoh penulisan jurnal penyesuaian. Ada beberapa contoh penulisan jurnal penyesuaian di bawah yang bisa dijadikan sebagai referensi saat menulisnya. Penulisan jurnal penyesuaian bergantung pada jenis akunnya masing-masing. Berikut ulasan selengkapnya. Akun perlengkapan.
Akun perlengkapan menunjukkan bahwa saldo sementara berjumlah 500.000, sementara data akhir periode justru memperlihatkan bahwa masih ada sisa senilai 200.000. Analisis menunjukkan bahwa dihitung jumlah habis terpakai pada kolom debit beban yakni 300.000, selanjutnya dicatat pada akun beban perlengkapan sejumlah 300.000 pada kolom debit. Kemudian perlu dikurangi dengan jumlah akun tersebut senilai 300.000 dan seterusnya dicatat di kolom kredit pada jurnal penyelesaian. Akun asuransi. Akun asuransi yang dibayar di muka menunjukkan bahwa saldo sementara berjumlah 360.000. Sementara data akhir periode memperlihatkan jika jumlah asuransi sudah jatuh tempo ialah 120.000. Dalam periode selama 4 bulan, analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa asuransi yang dibayar di muka ini akan ditulis sebagai harta. Sementara, untuk jurnal penyelesaian yakni jumlah total dari beban yaitu sebanyak 120.000 di kolom debit. Selanjutnya, di akun asuransi tersebut sebesar 120.000 di bagian kredit. Akun peralatan. Akun peralatan menunjukkan saldo sebanyak 3 juta, sementara di akhir periode ini mengalami penyusutan sebesar 10%, sehingga perlu dihitung kembali agar menjadi data yang nyata setelah disusutkan. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa penyusutan sebesar 10% perlu dikalikan dengan 3 juta, sehingga menjadi 300.000. Penulisannya akan dimasukkan ke dalam beban penyusutan peralatan pada kolom debit, sementara 300.000 ditulis pada akun akumulasi di akhir kolom. Akun pendapatan. Akun pendapatan jasa memperlihatkan bahwa sejumlah sebesar 1.800.000 data akhir pada periode ini menunjukkan sejumlah 200.000 layanan pada pelanggan yang belum dikerjakan. Analisis menunjukkan bahwa akun pendapatan jasa tersebut belum menjadi pendapatan sebesar 200.000. Pasalnya, pekerjaan kepada pelanggan memang belum dikerjakan. Jadi perlu adanya pengurangan pada akun pendapatan jasa sebesar 200.000 untuk kemudian dicatat pada kolom debit. Selanjutnya, catatlah di dalam kolom akun pendapatan diterima di muka sejumlah 200 pada bagian kredit. Penyesuaian neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan. Pada siklus akuntansi perusahaan dagang, setelah membuat penyesuaian neraca saldo, perusahaan dagang akan memiliki dokumen baru yang disebut neraca saldo setelah disesuaikan. Laporan keuangan. Perusahaan dagang kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan utang perusahaan. Laporan keuangan ini dilakukan berdasarkan data dari neraca saldo setelah disesuaikan. Penyusunan jurnal penutup. Kalau laporan keuangan sudah selesai disusun, perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Neraca saldo setelah penutupan. Perusahaan dagang kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dan neraca saldo. Dalam tahap ini, bila ada data akun-akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah tersebut. Materi selanjutnya ada analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Analisis transaksi dengan double entry system. Double entry system atau sistem transaksi berpasangan merupakan sistem analisis transaksi di mana setiap transaksi keuangan yang terjadi akan berpengaruh minimal 2 akun. Pengaruh tersebut yakni untuk komponen aset di sisi debit dan komponen utang atau kewajiban ataupun modal atau ekuitas di sisi kredit. Hal ini mengacu pada persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban tambah modal, di mana aset sendiri merupakan sumber-sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aset atau jasa kepada entitas lain di masa depan. Sementara modal adalah hak residu atau aset setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Contoh analisis transaksi akuntansi. Agar lebih memahami, berikut merupakan beberapa contoh penerapan dari analisis transaksi akuntansi. Tanggal 1 Januari 2017, Tuan Ilyas membuka bisnis atau perusahaan dengan nama Binatu Rizki. Dia menyetorkan uang sebagai modal awal perusahaan bisnis tersebut sebesar 1 miliar. Analisis transaksi tersebut menambah nilai aset berupa kas sebesar 1 miliar untuk sisi debit, sementara sisi kredit yang terpengaruh atas transaksi setoran ini adalah modal
lebih tepatnya sebagai modal Ilyas. Tanggal 5 Januari 2017, perusahaan membeli peralatan berupa mesin cuci dari Tokoku sebesar 150 juta secara tunai. Dalam panduan pencatatan transaksi keuangan, jika aset bertambah, maka akan dicatat di sisi kanan atau debit, sedangkan pengurangan kas atau biaya dicatat di sisi kiri atau kredit. Berikut contoh analisis transaksi di studi kasus ini. Transaksi tersebut menyebabkan perusahaan memiliki peralatan berupa mesin cuci yang artinya sisi debit akun aset berupa peralatan bertambah saldo menjadi 150 juta. Sementara akun lain yang berpengaruh yakni kas, akibat pembelian yang dilakukan secara tunai maka akun kas berkurang saldonya sebesar 150 juta. Namun, jika pembelian dilakukan secara kredit maka akun lawan yang berpengaruh bukan kas melainkan utang atau kewajiban. Tanggal 24 Maret 2017, untuk meningkatkan pelayanan pesan antar, perusahaan membeli sebuah mobil kepada toko Nasmocho seharga 250 juta secara kredit. Dalam panduan pencatatan transaksi keuangan, jika aset bertambah maka akan dicatat di sisi kanan atau sisi debit, sedangkan pengurangan kas atau biaya dicatat dalam sisi kiri atau kredit. Berikut contoh analisis transaksi studi kasus ini. Transaksi tanggal 24 Maret ini menyebabkan perusahaan bertambah aset atau pada sisi debit berupa mobil sebesar 250 juta dan juga mengakibatkan bertambah juga utang usaha di sisi kredit atau fasipas sebesar 250 juta. Ya, kita akan masuk ke materi terakhir yaitu jurnal transaksi perusahaan dagang. Beberapa akun yang harus dicatat dalam jurnal perusahaan dagang antara lain terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Akun penjualan, pembelian, akun potongan pembelian, akun potongan penjualan, retur penjualan, retur pembelian, akun biaya pengiriman, biaya angkut pembelian, akun piutang usaha, harga pokok penjualan, akun utang usaha. Langkah-langkah dalam membuat jurnal umum perusahaan dagang. Adapun langkah-langkah dalam membuat jurnal umum perusahaan dagang secara manual yaitu 1. Memahami persamaan dasar akuntansi. Langkah pertama dalam membuat jurnal dengan benar yaitu Anda harus memahami persamaan dasar akuntansi melalui rumus yaitu aset sama dengan utang tambah modal, aset sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan dikurang beban. Dengan memahami persamaan dasar akuntansi ini dapat membantu Anda untuk mengelompokkan akun seperti persediaan, piutang usaha, aset, dan sebagainya. Di sisi lain, Anda juga harus memahami saldo normal setiap akun, agar nantinya Anda tidak mengalami kesulitan dalam menemukan sebuah transaksi. 2. Mengumpulkan bukti transaksi. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengumpulkan bukti transaksi pada bisnis Anda. Adanya bukti ini merupakan dasar dalam mendukung pencatatan jurnal perusahaan dagang. Maka dari itu, Anda sebaiknya menyiapkan bukti transaksi yang berupa seperti faktur, invoice, nota, kwitansi, dan sebagainya. 3. Periksa bukti transaksi. Setelah mengumpulkan bukti, maka bukti tersebut dilakukan untuk memeriksa dan mengelompokkan transaksi. Karena tidak semua transaksi dapat dicatat ke dalam jurnal perusahaan dagang. Dengan adanya pencatatan transaksi ini dapat merubah posisi keuangan dengan nilai satuan moneter. Selain itu, identifikasi ini dilakukan agar pencatatan yang dilakukan secara benar. 4. Mencatat jurnal umum perusahaan dagang. Setelah itu, lakukan proses pencatatan jurnal umum perusahaan dagang melalui transaksi yang Anda dapatkan. Biasanya sistem pencatatan ini dipakai dengan double entry, di mana double entry ini dilakukan untuk mencatat setiap transaksi dan berdampak pada posisi keuangan yaitu debit dan kredit yang harusnya berjumlah sama. 2. Contoh jurnal umum perusahaan dagang. Tanggal 5 September 2020 dibeli barang dagang 100 set jepitan anak-anak dari PT Cahaya Kemilau secara kredit dengan syarat pembelian 2:10 N/30 seharga 3 juta. Tanggal 10 September dijual barang dagang kepada Yude Sukses secara kredit sebanyak 50 set jepitan anak-anak senilai 1 juta dengan syarat penjualan 2:10 N/10 dan harga pokok penjualan 500.000. Tanggal 15 September 2020 diterima kembali barang dagang 20 set jepitan anak-anak dari Yudis Sukses karena kerusakan produk sebesar 400.000 dengan harga pokok penjualan 200.000. Pada tanggal 25 September dibayar utang kepada PT Cahaya atas pembelian barang dagang tanggal 5 September 2020. Pada tanggal 28 September diterima pelunasan piutang dari UDX Sukses atas penjualan barang dagang pada tanggal 10 September 2020. Contoh jurnal umum metode perpetual.
Tanggal 5 September 2020, nama akun ada persediaan barang dagang dan utang dagang. Persediaan barang dagang debit 3 juta, utang dagang kredit 3 juta. 10 September, piutang dagang debit 1 juta, penjualan kredit 1 juta. Dan di dalam 10 September tersebut ada HPP 500.000 atau harga pokok penjualan 500.000 debit, persediaan barang dagang kredit 500.000. 15 September, nama akun ada retur penjualan debit 400.000, piutang dagang kredit 400.000. Dan di dalam 15 September tersebut ada persediaan barang dagang debit 200.000, harga pokok penjualan HPP kredit 200.000. 25 September ada utang debit 3 juta, kas ada di kredit 2.940.000, persediaan barang dagang 60.000. 28 September kas adalah 980.000, diskon penjualannya di debit 20.000, dan piutang dagang ada 1 juta di kredit. Jumlah totalnya ada 9.100.000 di debit dan kredit 9.100.000 di debit. Dan ada 9.100.000 di kredit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan kata atau banyak kesalahan dari makalah saya atau PPT saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.